Jadi semua ayat Al-Quran adalah qat'i, benar dan tepat. Maksudnya qat'i, yang merupakan dalil tafsili ilmu usul fikih untuk diolah menjadi hukum fikih oleh para ulama mujtahid. Maka hasilnya adalah ada yang menjadi wajib. Ini sumber mustanadnya adalah Quran, cuma diolah oleh para mujtahid, orang-orang yang mendalami Al-Quran untuk menjadikan suatu hukum. Oh, ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunat, ada hukum makruh, dan juga ada mubah. Contoh, dalam Al-Quran ada kalimat aqimus shalah wa atuz zakah. Itu ayat ya diolah oleh para mujtahid mutlak. Karena kalimat aqimu itu bil amar, amarnya merupakan amar mutlak, maka ijma, sepakat para mujtahid mutlak menetapkan hukum aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Maka mendirikan sholat hukumnya wajib, dan mengeluarkan zakat, menunaikan zakat itu adalah hukumnya wajib. Jadi kata siapa bahwa sholat wajib, kata siapa bahwa menunaikan zakat itu wajib, adalah menurut ijma'nya para ulama. Sepakat imam yang empat, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal menerapkan suatu hukum bahwa sholat hukumnya wajib, bahwa membayar zakat, menunaikan zakat itu hukumnya wajib. Ya. Ada lagi ayat, misalkan ayat di surat Al-Isra ya kalau nggak salah, ayat 78. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nah ini ayat sama, fatahajjat itu wa minal laili, dan sebagian malam tatahajjat, bertahajudlah engkau. Sama aqimu, dirikanlah, mendirikanlah kalian, itu sama-sama amar. Nah oleh para mujtahid inilah pada fatahajjat disebutkan karena ini amarnya amar muqayyad, maka sepakat ijma para mujtahid mutlak hukumnya bertahajud di tengah malam, sebagian daripada malam itu hukumnya sunnah. Nah inilah jadi pedoman buat kita bahwa haram, wajib, ya ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Siapa yang bisa mengeluarkan, memutuskan hukum bahwa ini wajib, ini sunnah, ini wajib, ya, ini haram, ini sunnah, ini makruh, adalah para mujtahid. Walaupun ya karena itu para mujtahid mutlak itu berbeda-beda ya, dalam menelaah, dalam mengolah, maka sering terjadi ikhtilaf, perbedaan. Kata imam yang ini begini, imam yang satu begini, itu tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Justru itu adalah suatu perbedaan yang sangat indah. Itu tidak jadi masalah. Kenapa? Tidak ada, karena hukum fikih adalah zon. Zon itu adalah persangkaan, tapi pengambilannya adalah dari mustanadnya itu adalah Al-Quran. Quran itu adalah dalil yang qat'u, yang pasti dan tepat. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran maksud daripada yang dimaksud ayat itu. Seperti aqimus shalah, fatahajjat bi, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui yang pasti kebenarannya. Nah kalau seorang mujtahid mutlak lalu memutuskan hukum, mengambil dari dalil yang qat'i, yang pasti dan tepat dari Al-Quran, tiba-tiba kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak jadi masalah asal mujtahid mutlak.
seorang mustahid. Mereka mengeluarkan, menginikan seluruh jiwa, seluruh pikiran, seluruhnya adalah untuk menggali sumber hukum dari Al-Quran dan hadis. Untuk siapa? Untuk kemudahan kepada umat. Maka kata Allah, man istahada fa'asoba falahu azroni. Barang siapa atau seorang man istahada, seseorang yang beristihad, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, fa'asoba, dan hasil istihadnya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, sesuai yang apa yang diinginkan oleh Rasul SAW, falahu azroni, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala, 1 pahala benar, kedua pahala dengan mengerahkan seluruh pikiran, energi untuk mengolah hasil daripada sumber, yaitu dari sumber asalnya Al-Quran dan hadis, lalu menelurkan hukum wajib, haram, dan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Menelaahnya itu dengan mengerahkan segala kemampuan, dikeluarkan dengan segala ilmunya. Nah, maka mendapatkan 2 pahala. Wa man istahada, kalau seandainya ini seorang mustahid beristihad nih, seorang mustahid, misalkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan hasil istihadnya itu tidak sesuai dengan apa yang dikenakan Allah, maka palahu azrun wahidun, tetap dia akan mendapatkan 1 pahala. Pahalanya adalah pahala dari dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menelurkan hukum wajib, atau ini hukum haram, ini hukum makruh, ini hukum mubah. Nah, itulah secara mustahid. Justru apa tuh din salah satu hancurnya agama itu ada 3. 1 adalah faqihun fajirun, seorang ahli fikih, ngerti sholat itu wajib, puasa itu wajib, paham dia, tapi dia berbuat dosa, tidak puasa. Nah, itu dah perusak agama. Kedua adalah imamun jairun, seorang pemimpin yang zolim kepada rakyatnya, yang aniaya kepada rakyatnya. Ketiga adalah mujtahidun jahilun, mujtahid kadungan, ilmu tidak mencukupi, tapi dia langsung bermustanad pada Al-Quran dan hadis, tidak melalui para ulama yang Allah berikan itu para mujtahid dengan keistimewaan majiah kepada mujtahid mutlak, tapi dia langsung beristihad pada Al-Quran dan hadis, padahal kemampuannya terbatas. Nah, itulah mujtahid jahilun, perusak agama. Jadi perusak. Maka sekarang suka ada berkoar bahwa kita langsung Quran dan hadis, yang mana? Nah, kita ngaji fikih seperti ngaji Fathul Mu'in, kita ngaji seperti kitab Safinah, itu adalah sama dengan kita ngaji hadis dan Quran. Kenapa? Karena sumbernya, mustanadnya itu adalah Al-Quran. Tadi aqimus shalah, wajib berikan salat. Setelah itu bagaimana syarat dan rukunnya? Para mujtahid terus dia mengerahkan seluruh dan kehidupannya diwakafkan hanya untuk kepentingan agama dan umat, supaya tetap dalam, yaitu tadi, bahwa Quran sebagai panduan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, maka sekali lagi bahwa Al-Quran adalah sumber falsafah hidup kita. Tadi bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita tidak lepas dari 1 wajib, 2 haram, 3 makruh. Dan itu adalah semuanya sudah tertuang dalam firman Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya kita lanjut nanti insya Allah ini, bahwa kita
bahwa Quran adalah yang kita kaji, yang kita baca di bulan Ramadan ini, ya, itu adalah dari Al-Quran ini, maka mengalirlah hukum-hukum buruk. Jadi kalau ada perbedaan, ya, imam yang 4 aja itu berbeda. Jangankan satu, kita 2 sosok manusia, si A dan si B, kita aja yang satu sosok kadang-kadang kita berbeda. Bal insanun wahid yuknaqadu fi waqtin wahidin. Bahkan kita aja sendiri kita akan berbeda. Misalkan waktu zuhur kita punya angan-angan kalau buka pakai kolak kayaknya enak, lalu kita beli ini beli itu. Tapi setelah azan tiba-tiba kita tidak ada keinginan untuk makan kolak. Itu perbedaan. Apalagi ini seorang mujtahid, seorang yang berbeda pemikiran, beda akal, beda badan, ya ada kemungkinan tidak akan sama, dan mereka itu mengambil. Jadi kalau ibarat Quran itu kain, Quran itu benang, ya. Kalau ibarat Quran itu benang dan mujtahid itu adalah mesinnya, dia yang memintal. Ada yang hasilnya jadi merah, ada yang hasilnya ini. Itu tergantung kemampuan hasil penelaahan dan pengolahan daripada pemikiran mereka, yang terus dibimbing, dan terus para mujtahid pun meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semua, ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah masih ada episode yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.